keseimbangan. Jangan hanya nuntut saja tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban. Tidak mau tahu kewajiban dan pertanggungjawaban dia sebagai warga negara itu apa. Kemudian pemerintah juga harus mampu menjamin kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini adalah hubungan antara individu, kemudian hubungan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan lain sebagainya. Sehingga hubungan-hubungan ini biasanya pemerintah sebelum membuat peraturan dan melaksanakan peraturan itu, biasanya pemerintah memberikan solusi untuk diselesaikan dengan menggunakan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak melulu menggunakan hukum positif, tetapi biasanya dikembalikan silakan diselesaikan dengan hukum adat, kearifan lokal yang berada di daerah itu, sehingga rasa kemanusiaan masyarakat itu bisa tetap terjaga. Kekompakannya ketika diselesaikan dengan hukum adat itu bisa terjaga. Ketika semua persoalan yang ada di masyarakat dibawa ke hukum positif, maka yang ada adalah timbul ketidakpuasan dan lain sebagainya. Yang ada adalah rasa ketidakadilan muncul. Yang sila kedua. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bagaimana bangsa Indonesia harus cinta kepada tanah air. Bagaimana warga negara Indonesia itu mampu menolak paham-paham yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yang bisa menolak, yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, yang bisa melunturkan rasa cinta tanah air. Kita tetap harus membuka diri, tetapi dengan cara kita tetap harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sehingga paham apapun, keyakinan apapun yang masuk ke Indonesia itu tidak mampu meruntuhkan persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan demokrasi. Jadi setiap keputusan, setiap kebijakan bangsa Indonesia itu dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan. Setiap kita 5 tahun sekali memilih pemimpin, memilih wakil rakyat kita, itu adalah sebagai bentuk komitmen kita terhadap demokrasi. Kemudian pemimpin perwakilan itu selalu bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama dalam berbagai hal, dalam hal undang-undang, dalam hal kebijakan, dan lain sebagainya. Dan permusyawaratan ini dari dulu sampai sekarang itu kan masih dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Seandainya misalnya di kelas kalian ini ketika memilih ketua kelas tidak menggunakan sila keempat, berarti kalian tidak komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Tetapi saya maklum bahwa biasanya mahasiswa itu main tunjuk saja. Ya kamu saja. Karena yang ditunjuk merasa terhebat, akhirnya mengatakan iya saya sanggup. Padahal harus dibicarakan, dimusyawarahkan, bagaimana baiknya, bagaimana langkah-langkah dalam pemilihan ketua kelas, kriterianya apa, dan lain sebagainya. Itu harus dimusyawarahkan.
Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pemerintah mampu rasa keadilan, keadilan dalam segala hal, tidak hanya keadilan secara jasmaniah, tetapi keadilan secara rohaniah. Tidak hanya materi, tetapi imateri juga harus dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka mendapatkan keadilan seutuhnya. Kita selalu mengedepankan rasa keadilan sosial itu kaitannya dengan kemiskinan, kemudian dengan pembangunan, dan lain sebagainya. Padahal keadilan itu tidak hanya fisik, berupa pendapatan ekonomi, berupa pembangunan, tetapi lebih dari itu, bahwa keadilan itu bagaimana pemerintah bisa menyentuh hati masyarakat sehingga apapun yang dilakukan pemerintah itu mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut, walaupun itu kecil, tetapi sangat berarti sekali bagi masyarakat. Bagaimana pemerintah mampu hadir ketika masyarakatnya mengalami bencana. Pemerintah hadir itu kan tidak hanya bantuan secara finansial, tetapi hadir dalam bentuk peraturan, kemudian hadir dalam bentuk kebijakan yang menyentuh masyarakat. Itu juga keadilan bagi mereka. Tetapi saat ini yang dikedepankan keadilan itu ya, bagaimana masyarakat itu gap antara si kaya dan si miskin itu terkurang. Kemudian tidak adanya diskriminasi minoritas mayoritas. Tidak adanya penindasan kaum yang lemah oleh kaum yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana pemerintah mampu hadir dalam semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika sudah ada desentralisasi saat ini, artinya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota madya. Jadi ketika ada diskriminasi, ada kemiskinan, itu yang salah tidak pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah yang lebih tahu. Kalau dipersalahkan ya pemerintah daerahnya. Kamu sebagai ujung tombak, kenapa tidak mengetahui ada kejadian-kejadian seperti itu? Kemudian sumber historis, sosiologis, dan politis ideologi Pancasila. Sumber historis kita tahu bahwa Pancasila itu dirumuskan pada sidang BPUPKI, kemudian diusulkan pada sidang BPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita tahu bahwa secara historis Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilainya itu berasal dari masyarakat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 yang kita tahu setiap tanggal 1 Juni kita sebut sebagai hari lahirnya Pancasila, Insinyur Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang beliau namakan sebagai Pancasila. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus, maka Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada rumusan Pancasila itu disahkan bersamaan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia
yang memiliki kebinekaan keragaman, baik suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, dan memiliki ribuan pulau, maka nilai-nilai sosial yang ada dalam Pancasila itu sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau sekarang memudar, ayo mari kita kembalikan nilai-nilai luhur sehingga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tidak mudar dan bisa tetap kita lestarikan. Nah, dari kearifan-kearifan lokal, adat, istiadat, budaya, ras, golongan, bahasa, dan lain sebagainya, inilah nilai-nilai sosiologis Pancasila ini muncul. Jadi nilai sosiologis Pancasila itu muncul karena keberagaman bangsa Indonesia, karena kebinekaan bangsa Indonesia. Ketika sebuah negara dibentuk dan disusun dengan bahan-bahan yang beraneka ragam dan mereka disatukan oleh kesamaan, maka persatuan dan kesatuan yang didapatkan, kekuatan yang didapatkan itu sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki keberagaman. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat beragam sekali. Kita tahu dulu Uni Soviet negara yang sangat beragam, tetapi hanya berumur 70 tahun. Mudah-mudahan Indonesia yang memiliki keberagaman sangat luar biasa ini bisa bertahan selamanya. Yugoslavia yang beraneka ragam juga pecah. Dan lain sebagainya. Mari kita jaga bangsa Indonesia ini dengan sekuat hati, jangan mengedepankan keberbedaan, tetapi mari sama-sama kita pelihara perbedaan menjadi alat penguat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena berbeda itu indah. Perbedaan itu indah. Jangan kalian mencari perbedaan, tetapi carilah keindahan dari perbedaan itu. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai ideologi itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan, bagaimana nilai ketuhanan itu disusun, digali dari masyarakat Indonesia yang kita tahu bahwa masyarakat adalah masyarakat yang religius. Kemudian nilai ini kita implementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai kemanusiaan, bagaimana kita mampu mengimplementasikan nilai sila kedua ini dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia lain, semuanya sama, semuanya memiliki kesamaan dan hak yang sama, kewajiban yang sama. Kemudian nilai persatuan Indonesia, bagaimana nilai-nilai persatuan ini kita jaga sehingga bangsa Indonesia bisa bertahan selamanya. Ancaman radikalisme, paham-paham baru, keyakinan baru, negara-negara baru, ya. Misalnya kayak yang kemarin di Garut, itu salah satu gangguan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian bagaimana yang keempat, kita selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat ketika ada persoalan. Dan yang kelima, keadilan. Bagaimana pemerintah mampu menjamin rasa keadilan masyarakat, mampu memberikan keadilan dalam segala bidang. Jika ini bisa diterapkan, kebijakan-kebijakan ini bisa diterapkan, maka tujuan berbangsa dan bernegara kita yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa tercapai sehingga pada tahun 2045 kita akan menjadi negara yang memiliki pendapatan ekonomi yang luar biasa. Kita akan masuk
Indonesia akan menjadi negara ketiga terbesar dalam bidang ekonomi. Jika ini bisa kita lakukan, tetapi kalau ini tidak bisa kita lakukan, maka seperti kata pepatah, kita akan tetap tinggal di landasan. Bukan meninggalkan landasan, tapi kita masih tinggal di landasan saja. Yang lain sudah bisa ke bulan, ke Mars, kita masih ribut dengan kehidupan yang tidak prinsipil. Kita masih meributkan namanya toleransi, kita masih meributkan musyawarah mufakat, kita masih meributkan pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Jika ini kita ributkan dan tidak ada penekanan pemerintah terhadap nilai-nilai ini dalam menjalankan pemerintahan, jangan harapkan 2045 kita menjadi negara yang seperti prediksi bangsa-bangsa lain. Ya, kepada Tuhan yang dan sikap religius selaras dengan kita Pancasila. Bagaimana masyarakat Indonesia itu menjalin hubungan dengan pemerintahnya, kemudian bagaimana hubungan antar agama dengan pemerintah, dan hubungan manusia dengan manusia, itu semuanya ada dalam Pancasila. Kemudian di Pancasila juga itu ada nilai-nilai ketuhanan yang harus diimplementasikan oleh para pemeluk agama dan kepercayaan. Agamanya A, ya silahkan implementasikan agama tersebut. Kepercayaannya A, silahkan ekspresikan kepercayaan kalian sesuai yang kalian percayai. Dan kita masyarakat Indonesia dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama atau memaksakan agama kepada orang-orang yang sudah memiliki agama atau kepercayaan. Kemudian dalam tata laku pergaulan sesama manusia di masyarakat, maka nilai-nilai agama itu harus kita depankan. Bagaimana kita menjunjung perbedaan keyakinan dalam menjalankan ibadah, dalam hal berhubungan, bersosialisasi, semuanya itu kan merupakan khasanah bangsa Indonesia, merupakan ibaratnya kelebihan bangsa Indonesia. Nah, jika ini semua bisa dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, maka saya yakin bahwa tahun 2035, nggak nyampe 45, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, yang memiliki PDB yang sangat luar biasa sekali. Oke, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan, ditanyakan? Bahkan kalau ada pertanyaan, ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, kameranya dinyalakan, Saudari Kevin Ayu.
Silakan, Saudari Kevin Ayu, kameranya dinyalain. Oh maaf ini. Pertanyaannya. Pertanyaannya ini terkait dengan aktualisasi 5 nilai Pancasila tadi, yang sila kedua, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya gimana Pak solusi atas permasalahan bahwa sekarang ini kan kebanyakan orang itu banyak menuntut hak azazi mereka tanpa sebenarnya mereka melaksanakan kewajiban azazinya. Contoh, kayak misalkan orang-orang menuntut hak untuk dia diakui dan dihormati oleh orang lain, padahal di sisi yang lain dia kurang atau bahkan tidak sama sekali menghargai dan menghormati orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Kevin Ayu atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya silakan Andi Ahmad Ahyar. Iya Pak. Saya sebelumnya mau ini Pak. Jadi kemarin kan buka di Facebook ya. Di Facebook itu saya ketemu ada video, di mana di video itu ada orang-orang yang berkumpul di depan bangunan. Nah mereka itu meneriaki yang ada dalam bangunan tersebut. Nah setelah saya percepat videonya itu ternyata di dalam bangunan itu orang beragama non-muslim yang sedang melakukan ibadah, dan orang yang meneriaki di luar itu orang-orang muslim. Nah sebenarnya tentu perbuatan itu salah ya Pak. Harusnya mereka memberikan ruang buat agama lain untuk melakukan ibadah. Nah sebenarnya saya bertanya, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada orang-orang, khususnya di sini mungkin di daerah pedesaan ya Pak. Di daerah pedesaan itu kan masih kental dengan budayanya, tapi juga kental dengan mayoritas agama yang ada di situ. Jadi secara keseluruhan mungkin agamanya sama. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang di desa ya? Ya saya tidak mengatakan seluruh desa, tapi mungkin ada beberapa. Itu untuk terbuka terhadap sesama atau di luar dari agamanya, tapi tidak meninggalkan kebudayaannya. Contohnya mungkin kalau di kota ya, di kota itu sudah terbuka, tapi mungkin nilai-nilai budayanya itu berkurang atau masih lebih rendah daripada orang-orang di desa. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pemahaman ke orang-orang di desa ya, untuk bisa lebih terbuka tanpa harus meninggalkan atau mengurangi nilai-nilai budaya yang sudah ada. Oke, terima kasih Andi Ahmad Ahyar atas pertanyaannya. Ada yang mau menjawab untuk pertanyaan Saudari Kevin Ayu dan Saudara Andi Ahmad Ahyar? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada? Yang mau berpendapat? Izin memberikan pendapat Pak. Ya silakan. Untuk pertanyaan Ya, Kevin. kameranya dinyalakan Neng ya. Oh iya Pak. Ya silakan. Tadi kan Kevin nanya gimana solusi untuk bagi orang yang menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Kalau saya pribadi sih merasa Pak itu balik ke diri masing-masing. Kayak kita itu harus kita itu teliti kepribadian diri sendiri dulu. Apakah kita itu memang sudah melaksanakan kewajiban. Jadi itu balik ke pribadi masing-masing, balik ke gimana dia mandang apakah aku udah ngelaksanain kewajiban ini, baru dia bisa melakukan haknya itu Pak. Terus kalau misalnya orang-orang yang menuntut hak tanpa sadar dia sudah melakukan kewajiban atau belum, itu saya rasa nggak bisa dikontrol ya Pak, karena kan biasanya itu balik ke kepribadian masing-masing. Jadi dasar itu ada balik ke diri masing-masing Pak. Ya oke, terima kasih Pak. Saudari Julia Parhusit. Ada yang mau nambahkan? Izin menambahkan jawaban Julia Pak. Ya silakan Saudari Syaki. Syaki ya. Ya, tadi kan Julia bilangnya itu sulit dikontrol hingga balik ke
pemahaman masing-masing seseorang. Nah, tapi kalau menurut saya itu sebenarnya pemerintah itu udah mencoba mengontrol supaya hak dan kewajiban tiap orang itu seimbang. Nah, itu dikontrolnya melalui peraturan perundang-undangan yang udah ada, di mana tiap kita bertindak, berperilaku, mana yang didahulukan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, itu supaya hak dan kewajiban tiap-tiap orang itu saling seimbang dan tidak saling tumpang tindih. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Saudara Syaki Zulkarnain atas tambahannya. Jadi memang pada saat ini sebenarnya pertanyaan Kevin Ayu itu kayaknya menuju ke saya juga gitu kan. Saya salah satu masyarakat yang sampai hari ini untuk pajak daerah kendaraan bermotor itu kan pajak daerah ya kan, itu sampai berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun saya belum pernah bayar. Jadi ya saya kadang-kadang ngesan rusak, pemerintah mana sih? Nah, salah satu secara tidak sadar saya menuntut hak saya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan berupa fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi di sisi lain kewajiban saya belum saya laksanakan. Tapi begini, ketika melihat saya tidak membenarkan tindakan saya, kadang-kadang ya, kenapa saya ambil contoh masyarakat di pedesaan itu ketaatan bayar pajaknya ada yang lebih tinggi dibanding perkotaan, ada yang lebih rendah. Saya ambil yang lebih rendah. Karena salah satu yang menyebabkan mereka tidak mau menjalankan kewajiban dalam hal pembayaran pajak itu karena menurut mereka antara biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran pajak dengan biaya transportasi itu lebih mahal transportasi. Saya di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang, mungkin ada orang Tangerang, pantai utara. Antara jarak rumah saya dengan tempat pembayaran pajak, kalau naik angkot itu baru 10.000. Nilai jual objek pajak di daerah saya itu 25.000. Banyak orang yang pajaknya itu hanya 5.000, hanya 10.000. Artinya apa? Biaya transportasinya lebih mahal daripada yang harus dibayarkan. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak mau tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, ini tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya nggak mau pemerintah pusat, pemerintah daerah bagaimana menyederhanakan pembayaran pajak daerah. Misalnya apa ya? Cukup ke kepala kelurahan atau ke kepala desa kan bisa dilaksanakan. Saya tahu beberapa daerah wilayah di Jawa Timur itu, jadi RT RW-nya itu aktif memungut pajak. Ketika aktif, ya wajib pajak, akhirnya mau membayar pajak. Jadi intinya orang yang selalu menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, belum tentu mereka tidak mau menjalankan kewajiban. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa mereka tidak mau. Salah satunya yaitu tadi, pajak yang dibayarkan dengan transportasinya lebih mahal transportasi. Yang kedua, salah satu undang-undang yang terbaru itu undang-undang Omnibus Law itu kan sudah disahkan oleh pemerintah. Kemudian ketika pemerintah meminta orang-orang yang tidak setuju diajak berbicara dalam turunan peraturan pemerintah, mereka tidak mau. Mereka menuntut saja. Ketika diberikan haknya untuk menyampaikan pendapat keinginannya atau kewajiban dia sebagai warga negara untuk menyampaikan kritik kepada masyarakat untuk duduk bersama, mereka tidak mau.
alasannya A, B, C, dan sebagainya. Kemudian yang lain bahwa orang selalu menuntut hak itu biasanya orang-orang yang belum menyadari bahwa antara menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang, seiring sejalan. Jadi saya pernah tahun 2018 beberapa itu waktu Ibu siapa itu melaksanakan seminar di STAN, itu kita tidak boleh melakukan pendekatan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban membayar pajak. Itu selalu pendekatan undang-undang. Artinya Bapak kalau nggak bayar pajak nanti begini, nggak bisa. Menurut beliau bahwa kita harus melakukan pendekatan kemanusiaan. Kalau bahasa Ari Lasso-nya, sentuhlah hatinya, sentuh hatinya. Ya. Jadi bagaimana kita menyadarkan mereka? Kalau selalu pendekatannya hukum positif, masyarakat itu rata-rata akan melawan. Jadi bagaimana kita mampu menyadarkan kepada mereka bahwa kalian jangan menuntut hak saja, kewajiban juga harus kalian jalankan. Itu menurut waktu itu lupa saya waktu itu perempuan pembicaranya dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu salah satunya menyentuh hati wajib pajak. Berarti kalau yang suka menuntut haknya itu sentuhlah mereka yang suka menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban. Jadi kalau laki-laki disentuh oleh perempuan, perempuan disentuh oleh laki-laki. Secara psikologis itu lebih pas ternyata. Itu ternyata menurut beliau lebih berhasil dibanding mengedepankan undang-undang yang pokoknya kalau nggak bayar pajak nanti begini-begini menurut undang-undang. Itu ternyata lebih berhasil melakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan dari hati ke hati. Terus ternyata lebih berhasil. Kemudian yang terakhir bahwa orang-orang yang menuntut hak tanpa melakukan kewajiban itu kadang-kadang memang mereka tidak mengetahui apa kewajiban dia. Maka ini harus kita sadarkan juga. Orang yang melanggar hukum belum tentu dia tahu akan hukum. Makanya kita harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hak dan kewajiban harus dijalankan. Ibaratnya kewajiban kita itu kan ibaratnya bensin kan bagi negara. Nah, hak ini kan kendaraannya. Ya kalau kendaraan tanpa bensin memang mau didorong kan begitu kan. Kan yang ada malah lemes capek sendiri kan. Hanya antara hak dan kewajiban itu harus seiring jalan. Kita edukasilah mereka. Contohnya kamu nanti bagaimana mengedukasi saya biar saya taat bayar pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saya itu mati pajak. Bagaimana kalian mengedukasi saya? Gitu kan. Bagaimana? Saya hanya sebenarnya menuntut kepada pemerintah daerah. Bagaimana membayar pajak kendaraan bermotor itu sederhana, simpel gitu loh. Mau didenda saya nggak masalah, yang penting itu simpel saja. Misalnya bisa dibayar di mana gitu kan. Masa dikalahin sama leasing, bisa dibayar di kantor pos, bisa dibayar di ini, bisa dibayar itu. Ini bisa kita buat terobosan-terobosan baru. Nah ini yang bisa memudahkan masyarakat agar mereka itu tersentuh hatinya. Oke, itu untuk saudari Kevin Ayu banyak beberapa hal yang harus dilakukan oleh generasi muda. Terutama, ya ini yang terakhir sekali ya. Misalnya kalian nanti mendapatkan nilai terakhir. Ya. Kan kamu kan menuntut hak saya untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan transparansi nilai. Hak kamu. Ketika dosen memberikan nilai, itu kan hak dia kan.
hak beliau untuk memberikan nilai sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian menuduh, harusnya saya dapat sekian. Ketika bisa menanyakan kewajiban kamu, sudah kalian laksanakan belum? Misalnya tugas A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Ini ada yang kelewat. Itu kan kadang-kadang kan menuntut haknya, nggak tahu kewajibannya, nggak tahu diri akhirnya kan. Tapi kalau sama saya nggak masalah. Biasa, saya juga dulu begitu, nggak jauh-jauh beda lah usia kalian. Itu untuk saudari Kevin. Kemudian untuk saudara Andi Ahmad Ahyar, bahwa di Indonesia dalam kegiatan keagamaan itu ada peraturan 4 menteri dalam hal menggunakan suatu bangunan untuk ibadah, diatur oleh 4 keputusan menteri. Maka ketika ada salah satu bangunan yang digunakan untuk tempat ibadah agama apapun, ya saya katakan agama apapun, kemudian jika mendapatkan komplain masyarakat, tetapi bangunan dan tempat itu belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dan tidak sesuai dengan keputusan 4 menteri itu, karena keputusan bersama 4 menteri itu sampai sekarang belum dicabut, maka komplain pemerintah masyarakat itu masih diterima karena memang tidak sesuai dengan 4 keputusan menteri tersebut. Tetapi jika bangunan dan tempat itu sudah mendapatkan persetujuan masyarakat, sudah sesuai dengan kebijakan bersama 4 kementerian, kok masih ada yang komplain, berarti kita sebagai generasi muda wajib mengedukasi mereka bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan ibadah. Sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama memiliki agama untuk diinterpretasikan sesuai dengan agamanya, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka? Salah satunya adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Karena biasanya demo itu dilakukan atas ketidakpuasan beberapa gelintir orang saja. Kalau masyarakat kecil itu jarang yang ini itu. Makanya kita harus tahu siapa sih mereka, gitu. Lakukanlah pendekatan pada tokoh-tokoh ini. Kemudian kepada masyarakat, lakukan edukasi. Baik edukasi tentang berbangsa dan bernegara, edukasi tentang kebijakan bersama 4 menteri itu. Begitu juga kepada yang menjalankan ibadah agama, baik agama apapun, di keputusan bersama itu sudah diatur yang boleh melaksanakan ibadah agama di tempat itu, wilayah itu, atau gampangnya mendirikan ibadah di wilayah itu harus berapa pemeluk agamanya. Itu diatur. Ya kalau satu orang kemudian mendirikan tempat ibadah, ya pasti dikomplain. Karena memang tidak sesuai dengan kebijakan 4 menteri tersebut. Tetapi kalau memenuhi persyaratan, kok masyarakatnya komplain, maka harus kita edukasi. Kok masihnya ya, maka tindakan hukum dikedepankan. Itu untuk Andi Ahmad Ahyar. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Kameranya dinyalain, Abed. Oh iya. Bentar. Ya kan kalau kita nyalain. Yang terkait dengan slide terakhir tadi Pak, itu Ya. tadi kan ada hubungan antara negara dengan agama ya Pak. Tapi saya Ya. itu masih belum paham Pak. Itu konteksnya berdasarkan pengertian Pancasila itu bagaimana sih Pak? Dan juga boleh nggak sih kayak partai politik merepresentasikan keberadaan suatu agama gitu. Terima kasih Pak. Oke. Abed Niku. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Jadi hubungan agama dengan negara dengan agama, ya, pemerintah wajib melindungi kepada semua agama yang telah disahkan undang-undang di Indonesia dan kepercayaan. Itu satu. Jadi pemerintah wajib melindungi kepada agama yang telah disahkan. Kalau dulu 5, sekarang 6 plus kepercayaan. Itu harus dilindungi keberadaannya. Di hubungan negara dengan pemerintah mengeluarkan peraturan. Kemudian yang kedua, pemerintah melindungi masyarakat yang menjalankan ibadah agamanya sesuai kepercayaan yang dianutnya. Agama baru orang-orang yang menganutnya, yang mengimplementasikan ibadah agamanya. Dan kita tahu bahwa menurut beberapa ahli kenegaraan, hubungan negara dengan agama di Indonesia itu mengalami pasang surut. Ya. Artinya, ada di satu sisi, satu keadaan, hubungan antara agama dengan pemerintah itu sangat erat sekali, tetapi di sisi lain agak mengalami kerenggangan. Dan ini biasalah karena dinamika berbangsa dan bernegara. Kemudian jika ada partai yang mengatasnamakan salah satu agama, itu diperbolehkan asal masih sesuai dengan koridor ideologi Pancasila. Jika menyimpang dari ideologi Pancasila, ya maka tidak diperbolehkan. Kita tahu kan bahwa dulu di era multipartai ini kan banyak partai yang didirikan berdasarkan asas agama. Banyak, baik Islam, non-Muslim, dan lain sebagainya, itu banyak. Kemudian, setelah itu sekarang tinggal beberapa saja. Jadi intinya hubungan negara dengan agama, itu bagaimana negara melindungi agamanya, bagaimana negara melindungi masyarakat dalam menjalankan ibadah agamanya, bagaimana negara melindungi orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadahnya, itu kan penting. Tetapi di sisi lain, bagaimana agama berhubungan dengan negaranya. Agama ketika berhubungan dengan negaranya, itu harus didasarkan pada hubungan timbal balik. Hubungan antara negara dengan masyarakat. Bagaimana agama yang ada di situ mampu persatuan, mampu
memberikan tambah bagi bangsa Indonesia, bukan malah membuat perpecahan. Sehingga negara seringkali kita lihat mengumpulkan para tokoh-tokoh agama kan. Itu salah satunya mendiskusikan keberadaan mereka, mengingatkan mereka bahwa kepentingan kelompok itu harus dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi agama itu sebagai support. Karena bagaimanapun juga masyarakat yang memiliki agama, masyarakat yang menjalankan ibadah agamanya dengan sungguh-sungguh, saya yakin tingkat kriminalitas, tingkat korupsi, dan lain sebagainya akan mengalami penurunan. Jika mereka, tokoh-tokoh agama, memberikan pencerahan kepada pengikutnya, dan pengikutnya menjalankan ibadah agama sesuai dengan tuntunan agamanya, saya yakin kriminal, korupsi, kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum itu akan mengalami penurunan. Seandainya kok banyak korupsi terjadi, mereka itu menjadikan agama sebagai pembenaran akan perbuatannya. Jadi agama dijadikan sebagai kedok saja, bahwa mereka itu agamis, padahal enggak. Lihat saja koruptor-koruptor itu kan selalu pintar kan kalau ngomong agama. Tetapi realitanya tingkah laku implementasi agama pada dirinya itu kan jauh. Itu hubungan agama dengan negara. Kemudian kalau partai politik berasaskan agama nggak masalah. Dulu kan ada Partai Kristen Indonesia, ada Partai Masyumi, itu kan berdasarkan agama. Itu nggak masalah. Yang penting masih sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya kan, ada yang mau menambahkan? Nggak ada atau cukup? Mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya dan Desa Ginting Ya. ingin bertanya, apakah nanti suatu saat negara ini bisa menjadi negara kapitalis untuk mendukung agar para investor ini nanti banyak yang masuk ke Indonesia gitu, dan nantinya banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Terima kasih. Oke, apakah nanti Indonesia itu bisa menjadi negara kapitalis? Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Di situ disebutkan koperasi sebagai sokok gurunya perekonomian Indonesia. Nah, kita lihat apakah sekarang saat ini koperasi itu benar-benar jadi sokok guru ekonomi Indonesia? Apakah kekayaan alam Indonesia meliputi air, udara, tanah, dan sebagainya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia? Itu sebenarnya kan bisa kita lihat dari situ. Kalau dikatakan apakah nanti bisa? Bisa. Sangat bisa sekali. Tergantung siapa? Tergantung manusia yang menjalankan roda pemerintahan. Ketika pemimpin-pemimpin negara nanti, karena pertanyaan kamu nanti sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, maka kapitalisme itu bisa masuk kepada sendi-sendi masyarakat Indonesia. Sekarang saja itu kan sudah kelihatan banget kan. Ketika harga itu ditentukan oleh pasar,
itu kan adalah salah satu dari kapitalis. Kalau itu ekonomi kerakyatan, maka pemerintah turut serta bagaimana mengendalikan ekonomi harga-harga yang ada di pasaran. Tetapi saya yakin para generasi penerus bangsa dan pemerintah saat ini juga berusaha bagaimana ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, koperasi yang menjadi sokok guru perekonomian Indonesia itu masih dipertahankan. Nanti kalau saya bilang nggak dipertahankan kan salah, masih dipertahankan. Contohnya, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu berorientasi kepada masyarakat luas. Artinya, pemerintah masih mengedepankan kebijakan ekonominya, bukan kebijakan untuk kaum kapitalis. Tetapi itu akan bisa berubah jika orang-orang yang duduk di perwakilan rakyat, pemerintahan, itu akan berubah jika mereka sudah berorientasi pada pentingnya akan investasi. Investasi itu penting, tetapi tanpa memperhatikan kebijakan kepentingan masyarakat Indonesia. Jika itu diabaikan, yang ada kepentingan kapitalis selalu diutamakan, kepentingan nasional, kepentingan masyarakat bisa nomor dua kan. Sekarang contohnya ya kayak China itu kan. China itu sekarang sudah bukan komunis, dia sudah kapitalis. Indonesia, banyak pakar yang mengatakan kita itu sebenarnya sudah kapitalis. Kenapa? Karena sokok guru ekonomi kita, koperasi kita nggak ada yang benar-benar menjadi tiang ekonomi Indonesia. Harusnya kekayaan air, tanah, udara itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi banyak kekayaan alam yang dikuasai oleh individu-individu dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Itu banyak pakar mengatakan begitu. Jadi kalau kamu nanya ke saya, jawaban saya ya itu tadi, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kita bisa melihat bahwa di situ disebutkan sistem ekonomi kita kerakyatan. Kita melihat benar nggak berorientasi pada rakyat. Kalau enggak berarti kapitalis liberal. Apakah kekayaan alam Indonesia, air, udara, tanah, dan lainnya itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyatnya? Kalau memang dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat Indonesia, ya benar berarti ekonomi kerakyatan. Tapi kita juga harus maklum bahwa tidak semua negara mampu mengelola potensi sumber daya alamnya. Butuh investasi. Kenapa? Karena investasi itu salah satunya bisa mencegah, kalau dalam audit, istilah auditnya itu sebenarnya itu kontrol tidak langsung kepada negara. Karena investor itu kan akan melihat jika dia melaksanakan dengan baik, dia akan lanjut, kalau enggak cabut. Kemudian koperasi ada nggak di sekitaran kita? Ada, tapi kecil-kecil. Ada nggak yang menguasai hajat hidup kurang banyak? Wallahu alam, ya kan? Saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya, dimanapun pemimpin kita berbicara, itu selalu berorientasi pada masyarakat. Dan saya yakin kepada mereka. Ya, kalau nggak saya yakin, ya siapa lagi yang harus saya yakinin? Toh dia pimpinan kita, dia pemimpin kita. Jadi perbandingannya begitu saja membandingkan. Tapi yang jelas banyak pakar mengatakan ekonomi kita adalah sudah kapitalis karena sudah berorientasi pasar, ya kan. Banyak hajat hidup orang banyak yang sudah dikuasai oleh investor asing, ya kan. Kemudian
ekonomi Indonesia yang diidam-idamkan Undang-Undang Dasar 45 sudah nggak ada. Itu pendapat para pakar. Terserah kamu menilai yang mana. Nanti kalau itu silahkan tanya ke pakar ekonomi Indonesia itu benar kapitalis Pak rakyatan. Kalau saya suruh jawab, saya jawabnya di situ saja. Ya, sudah saudara dan yang bisa ginting, silahkan kamu tanya para pakar ekonomi. Kalau saya jawabnya, ya lihat dari pasal 33, perbandingan realita, pendapat para pakar, pendapat pemerintah, itu saya sampaikan ke kalian. Intinya, kalian simpulkan. Saya hanya berpendapat, kalian simpulkan. Tapi kalau saya pribadi menyatakan, saya masih percaya kepada pemerintah Indonesia. Apapun mereka, apapun kegiatan mereka, saya masih mempercayai bahwa ekonomi kita masih berdasarkan Pancasila. Ya kalau nanti, wallahu a'lam juga tergantung kalian sebagai penerus bangsa. Kalau kamu yakin bisa melaksanakan ekonomi berdasarkan pasal Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, maka ekonomi kerakyatan akan tetap ada di Indonesia. Kalau enggak, jadi ekonomi kapitalis. Itu begitu saudara dan bisa ginting ya yang saya sampaikan. Lebihnya silakan tanya ke pakar ekonomi. Baik, terima kasih Pak. Oke, satu lagi ada pertanyaan? Mau bertanya Pak? Ya silakan. Siapa dulu? Rizky Adi Junara. Iya Pak. Ya. Saya pernah mendengar tentang ideologi sosialisme. Itu konsepnya bagaimana ya Pak? Dan bedanya sama ideologi Pancasila itu apa Pak? Itu ideologi sosialis. Terima kasih Pak. Bedanya dengan Pancasila ya. Rijal Wahyudi. Nggak jadi Pak. Silakan pertanyaan. Tadi hampir mirip soalnya pertanyaan sama itu, sama Rizky Adi Junara. Halo Pak. Mirip. Oke. Ada yang jawab? Menjawab ideologi sosialis dengan Pancasila. Terus silakan satu orang. Pak, kalau mau izin menjawab tapi ada masih yang saya bingung terus saya tambah pertanyaan nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau yang apa namanya yang pertanyaan tadi Rizky Adi Junara yang bedanya sosialis sama Pancasila itu, kalau sosialis itu dia anti kapitalis, jadi apa nggak ada orang yang bisa apa menguasai sesuatu gitu. Tapi kalau ideologi Pancasila itu lebih ke demokrasi, jadi lebih ke arah ideologi terbuka. Nah, tapi tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan tuh, apakah bisa Pak kalau Pancasila itu selain dikatakan sebagai ideologi terbuka itu tadi, juga dikatakan sebagai ideologi campuran? Karena ya meneruskan pertanyaan si Rizky tadi, saya bingung, kadang kan karena sosialis itu kan anti kapitalis, dan Indonesia sendiri sebenarnya sepertinya juga apa ada yang kayak anti kapitalis, tapi juga ada yang liberalisnya gitu Pak. Jadi kayak apakah bisa selain ideologi terbuka itu Indonesia juga dikatakan sebagai penganut ideologi campuran? Itu sih Pak. Oke, jawaban saudara M. Rijal Wahyudi. Yang menambahkan? Nadia?
Nadia Konita mau menambahkan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Oh, Andrea, Pak. Udah menit. Oke aja, Pak. Ya, Andrea Yola Tiffany dulu. Emansipasi perempuan. Silakan kameranya dinyalain, Neng. Menanggapi siapa tadi, Chef Juna, sesuai yang saya baca di internet gitu Pak, sebenarnya nggak ada yang benar-benar pakai paham kapitalis doang atau sosialis doang. Yang ada itu kayak mereka mulai memakai paham yang campuran tuh Pak. Seperti tadi saya ada baca, nah Indonesia ini nggak cuma sosialisme doang gitu, tapi sekarang juga mulai ada kapitalisnya terlihat sekarang, mulai banyak investor yang masuk, terus kebebasan setiap orang dalam membangun usaha atau menjalankan perekonomiannya itu terus lebih intervensi pemerintah juga nggak yang terlalu mengikat itu. Maksudnya kita masih diberikan kebebasan. Jadi di sini negara kita sendiri itu udah ada campuran gitu Pak antara sosialis sama kapitalisme. Terus ketika suatu negara itu menganut kapitalisme yang ekstrim, bisa dikatakan itu nanti bisa jadi malah mereka ada cek sama sekali Pak dengan paham kapitalisme yang ekstrim itu. Jadi yang baik memang campuran menurut saya. Oke, terima kasih Andrea Yola Tiffany. Saudara Caki, silakan. Ya, ini kalau saya lihat di internet ya Pak, kalau sosialis itu lebih menekankan kepada rakyatnya. Jadi kalau saya baca, sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial, alat-alat produksi, dan manajemen mandiri pekerja. Nah, di sini juga kan filosofi sosialis ini berkembang menjadi demokrasi. Jadi demokrasi itu merupakan perkembangan dari sosialis ini sendiri. Nah, kalau sosialis lebih menekankan kepada pemerintah juga hak-hak rakyat ini tidak dikurangi, yaitu mereka kalau seperti yang dibilang Andrea itu berarti bisa dikatakan benar bahwa demokrasi itu merupakan campuran dari sosialis dan kapitalis. Seperti itu Pak. Udah Saudara Jaki? Sudah Pak. Udah. Kita tahu bahwa Pancasila itu kan dikatakan ideologi campuran antara komunis sama kapitalis liberal. Memang ada benarnya juga. Tetapi itu tidak bisa kita sampaikan pada forum-forum resmi pemerintah, bisa digantung kalian kan. Kita lihat bahwa Pancasila pada zaman Perang Dingin, ideologi Pancasila sebagai Perang Dingin, kenapa kita menerapkan politik bebas aktif? Kan, salah satunya itu kan sesuai dengan dasar negara kita. Kita tidak memihak, kita berada di tengah antara ideologi kiri dengan ideologi kanan. Dari pendapat itu kan artinya kita berada di tengah kan. Ya, ada sosialisnya, ada komunisnya, ada kapitalis, ada liberal. Kemudian dalam ideologi kapitalis, sosialis, intinya memang kan kebersamaan. Jadi menekankan kepada hak-hak masyarakat. Seperti Laos itu ideologinya sosialis. Tetapi dampak dari ideologi sosialis terjadi gap yang luar biasa sekali
mengenai kekayaannya, kekayaan individu masyarakatnya itu jadi jurang pemisah yang sangat luar biasa sekali. Karena memang semuanya masyarakat yang bertanggung jawab. Sedangkan Pancasila kan hak individu, ada hak pemerintah yang diakui. Pemerintah memberikan aturan, mengatur bagaimana tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Walaupun kenyataannya banyak juga kesenjangan. Kita tahu bahwa 10% orang Indonesia itu menguasai 90% perekonomian Indonesia. 1% atau 10% itu yang menguasai 90% ekonomi Indonesia. Artinya ya, bahwa menurut sahabat Rizky tadi, apakah benar Pancasila sebagai ideologi campuran? Ya, kalau kita lihat dari pendapat ahli bahwa ketika perang kita adanya di tengah, iya. Dan pada saat implementasi saat ini kita kan tidak menerapkan ideologi Pancasila secara keseluruhan, kan? Ada ideologi kapitalisme segala, ada liberalisme segala. Buktinya apa? Ada penguasaan, ada kekayaan-kekayaan alam yang untuk hajat hidup orang banyak itu nggak dikuasai oleh negara, tapi dikuasai oleh pihak swasta. Dalam undang-undang kan dijelaskan bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus negara yang berperan. Tetapi karena mungkin ini terjadi karena kekurangan sumber daya, baik modal maupun sumber daya manusia. Ini bisa kita terima jika alasan-alasan itu bisa disampaikan oleh pemerintah. Jadi, kita akan melihat realita apakah Pancasila itu masih murni dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan negara dari semua sendi. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Terutama dalam hal perekonomian. Seperti yang kalian sampaikan, seperti yang kalian baca di internet, ya kan? Bahwa kita itu adanya di tengah. Sosialis enggak, ya kan? Karena apa? Karena ada hak individu yang diakui oleh negara. Ada hak pemerintah yang diakui oleh negara. Ada kekuasaan pemerintah dan pemerintah mengatur dengan perundang-undangan. Ada aturan kepemilikan. Indonesia akan ada campuran. Jadi yang baik di kapital liberal diambil ke paham kita. Nah, kalau sosialis selalu menekankan masyarakat, kebersamaan masyarakat. Dan ingat, dalam ideologi sosialis ada doktrin-doktrin yang disampaikan kepada masyarakat. Walaupun semua paham pasti ada doktrin yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi untuk sosialis, doktrin-doktrin itu nyata dilakukan oleh pemerintah untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh pemerintah itu. Lewat jalur pendidikan, bisa lewat jalur non-pendidikan, itu dilakukan secara masif untuk sosialis. Tetapi kalau Pancasila enggak, kecuali zaman Pak Harto, ada doktrin-doktrin keempat. Nah, sekarang kan enggak ada lagi kan. Sekarang hanya pembelajaran, perkuliahan, dan lain sebagainya. Hanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila. Tidak ada doktrinisasi terhadap pembenaran apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi sekarang dunianya kan sudah transparansinya kan luar biasa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ketahuan. Pemerintah nggak transparan aja ketahuan, apalagi melakukan hal-hal yang mencurigakan, nggak akan ketahuan. Itu mengenai Pancasila dan sosialis. Memang kita berada di tengah, ya, Saudara Rizky Wahyudi, dan untuk Rizky Adi Junara, perbedaannya yaitu tadi, sosialis menekankan masyarakat, kalau Pancasila ada keberimbangan
pemerintah, masyarakat, pribadi. Kemudian dalam implementasinya, Pancasila itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau sosialis enggak, untuk kepentingan individu saja, kepentingan masyarakat, asal sesuai dengan paham sosialis dia. Itu perbedaan yang ada dalam dua ideologi itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dadah Pak. Terima kasih Pak. Izin keluar room ya Pak.